selamat pagi. Berjumpa kembali di DNC Channel, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi teks persuasi atau teks persuasif. Apa saja sih yang akan kita pelajari dalam materi teks persuasi? Dalam teks persuasi, kita akan membahas 4 kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi. Yang kedua, menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Dan yang keempat, menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan. Hari ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai mengidentifikasi permasalahan aktual teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah mempelajari materi hari ini, kalian diharapkan mampu menelaah saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang kalian dengar dan baca. Nah, di sini siapa sih yang masih ingat dengan kata persuasi atau persuasif? Nah, untuk membantu kalian mengingat apa sih itu persuasi atau persuasif, coba deh kalian perhatikan gambar di bawah ini. Yap, benar sekali, di bawah ini merupakan gambar dari iklan, slogan, dan poster seperti yang kita telah pelajari kemarin pada semester 1 sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui bersama, iklan, slogan, dan poster itu mengandung kata-kata yang bersifat persuasi atau persuasif. Sekarang, cobalah kalian perhatikan ketiga gambar di bawah ini untuk menyimpulkan pengertian dari teks persuasi. Gambar yang pertama menyimpulkan pengertian teks persuasi bahwa teks persuasi bersifat membujuk secara halus agar orang lain merasa yakin dengan kita. Kemudian, gambar yang kedua menyimpulkan pengertian bahwa teks persuasi bersifat ajakan atau larangan. Kemudian, gambar yang ketiga menyimpulkan pengertian teks persuasi adalah teks yang berisi saran kepada orang lain. Jadi, definisi dari teks persuasi adalah teks persuasi merupakan teks yang bersifat ajakan, larangan, atau saran yang membuat pembacanya memiliki pemikiran yang sama mengenai suatu hal. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham atau belum mengenai teks persuasi? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menemukan ajakan dalam teks persuasi. Perhatikanlah teks persuasi di bawah ini. Setelah kalian memperhatikan kutipan teks persuasi tersebut dengan seksama, di manakah letak kalimat persuasi pada kutipan teks persuasi tersebut? Ya, letak kalimat persuasi berada di paragraf ketiga pada kalimat terakhir. Marilah kita bersama-sama memajukan dunia literasi Indonesia. Kenapa ini disebut kalimat persuasi? Nah, ternyata di sini ada ciri dari kata ajakan, yaitu marilah. Bagaimana? Sudah semakin paham tentang teks persuasi? Selanjutnya, kita akan memahami ciri-ciri dari teks persuasi. Berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks ini adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Berisi kata-kata ajakan. Teks ini banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Menghindari konflik. Teks persuasi biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembacanya tercapai. Pendapat ataupun fakta digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya
supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Jenis-jenis teks persuasi. Persuasi propaganda. Persuasi propaganda biasanya berusaha mengiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Persuasi politik. Persuasi politik biasanya berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Persuasi advertensi. Persuasi advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan merupakan teks persuasi yang berusaha agar pembacanya mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Nah, apa sih tujuan dari teks persuasif? Teks persuasi atau teks persuasif memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat di dalam teks adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Mengacu pada tujuan tersebut, maka kunci utama dalam teks persuasif adalah kata-kata ajakan. Kita bisa menemukannya baik secara tersurat maupun tersirat. Oke, bedanya apa? Pengertian tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung, sedangkan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Secara tersurat, teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui secara langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Kata-kata yang sering dipakai misalnya sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Secara tersirat, teks ini mengharuskan pembacanya untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut. Biasanya, ini tersembunyi dan tidak tertulis. Nah, sekarang marilah kita berlatih sekali lagi untuk menemukan ajakan dalam teks persuasif. Perhatikanlah cuplikan teks berikut ini. Nah, dalam teks tersebut, terdapat bujukan atau himbauan. Perhatikanlah kalimat terakhir pada teks tersebut. Penulis menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya itu. Jadi, kesimpulannya, isi dari teks persuasi pada cuplikan teks tersebut adalah berupa paparan mengenai argumentasi, fakta, dan ajakan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan bagian-bagian kalimat di bawah ini, mana yang termasuk bagian dari argumentasi, fakta, maupun ajakan. Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai materi mengidentifikasi permasalahan aktual dalam teks persuasi. Semoga kalian memahami materi hari ini dengan baik ya. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa menghubungi kontak person di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran daring di DNC Channel. Kita belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran daring berikutnya.